Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Newcastle United tampil tangguh untuk menggulung tim tamu Manchester United dengan skor telak 4-1. Setan Merah melawan sebaik mungkin, tapi tim tuan rumah lebih efisien. Kali ini MU tidak bisa berbuat banyak. Sandro Tonali membawa Newcastle unggul lebih dahulu menit 24. Dan Garnacho sempat menyamakan kedudukan di menit 37 untuk menutup babak pertama dengan sedikit asa. Biar begitu, Newcastle United tampil lebih baik di paruh kedua dan mencetak 3 gol lagi melalui Harvey Barnes menit 49 dan menit 64 dan Bruno Guimaraes menit 77. Kemenangan ini mendongkrak posisi Newcastle keempat besar klasemen Liga Inggris 2024-2025. Sementara MU tertahan di peringkat 14 klasemen sementara. Manchester United menghadapi situasi krusial jelang bursa transfer musim panas. Klub dikabarkan berpotensi kehilangan Bruno Fernandes. Real Madrid disebut tengah mengincar sang gelandang asal Portugal itu. Tawaran sebesar senilai 90 juta pound sterling atau sekitar 1,84 triliun rupiah. Kabarnya sedang dipersiapkan. Fernandes tampil luar biasa musim ini, mencetak 16 gol dan memberikan 13 assist. Meski performa tim menurun, ia tetap menjadi motor permainan utama Manchester United. Jika Fernandes hengkang, United perlu mencari pengganti yang sepadan. Beberapa nama mulai dikaitkan sebagai calon suksesor di posisi nomor 10. Berikut ini 5 kandidat pengganti Bruno Fernandes di Manchester United jika ia hengkang ke Real Madrid. Nama pertama, Mikael Damsgaard dari Brentford. Kedua, Eberechi Eze dari Crystal Palace. Ketiga, Morgan Gibbs-White dari Nottingham Forest. Keempat, Oscar Glow dari RB Salzburg. Dan yang kelima, Xavi Simons dari RB Leipzig. Manchester United menjalani performa buruk musim ini. Bagi Joshua Zirkzee, memenangkan Liga Eropa jadi satu-satunya cara menyelamatkan jeblok MU. MU hancur lebur di Liga Inggris. Pasukan Ruben Amorim tertahan di urutan 13 klasemen dengan 38 poin. Bahkan sudah menelan 13 kekalahan dari 31 pertandingan. Di turnamen domestik, MU juga sudah gugur di Carabao Cup dan Piala FA. Liga Eropa jadi satu-satunya kompetisi tersisa bagi Setan Merah memenangkan gelar. Manchester United mampu menembus babak perempat final dan bersua wakil Prancis Olympique Lyon. Manchester United ditahan imbang Lyon 2-2 pada leg pertama. Hasil imbang bisa dibilang menyesakan buat MU. Manchester Merah sedianya sudah unggul 2-1 hingga injury time babak kedua, tapi Lyon bisa menyamakan kedudukan jelang laga berakhir. MU dan Lyon kembali bertemu pada leg kedua di Old Trafford pada hari Jumat 18 April 2025. Penyerang MU Joshua Zirkzee menegaskan, timnya bertekad menang demi mewujudkan mimpi meraih juara Liga Eropa. Kami harus juara Liga Eropa, kami semua tahu itu. Tidak ada jalan lain, itulah satu-satunya hal yang harus kami lakukan. Saya yakin dengan dukungan penuh dari stadion, akan sulit bagi mereka dan lebih mudah bagi kami. Namun mereka adalah tim yang hebat, jangan lupakan itu. Ini tidak akan mudah, tetapi kami semua ingin menang. Kami harus menang, jadi kita lihat saja nanti. Menjadi striker di Manchester United tidaklah mudah. Rasmus Højlund mengakui hal tersebut. Bagaimana tekanan yang dirasakan amat berbeda dari yang dialami sebelum main di tim berjuluk Setan Merah. Di musim ini penyerang asal Denmark itu baru mencetak 8 gol untuk MU. Para penggemar pun mulai meragukan kemampuannya sebagai ujung tombak. Meski tekanan terus diarahkan kepadanya, Højlund tidak ingin merasa terbebani. Dia ingin membuktikan diri dan optimistis perbaikan dalam tim bisa segera membuahkan hasil positif.
Ini jangka pendek, kami tahu apa arti klub sepak bola ini, dan DNA-nya begitu tertanam dalam jersey ini. Saya tidak akan menandatangani kontrak di sini jika saya tidak tahu itu. Saya tidak akan mengenakan jersey nomor 9 jika tidak ingin merasakan tekanan seperti itu. Diakui oleh Højlund, musim ini bukanlah yang terbaik darinya, namun dia masih merasa bisa melakukan perbaikan, karena keterpurukan semacam ini pernah pula dialami. Penyerang berusia 22 tahun itu didatangkan MU dari Atalanta. Banyak yang menyebut dia pemain berusia muda dan bertalenta sehingga penggemar senang. Akan tetapi setelah 2 musim berjalan belum ada hasil signifikan diberikan oleh Højlund. Kritik pun sudah mulai berdatangan padanya. Manchester United mulai menyusun daftar belanja menjelang bursa transfer musim panas, dan mantan bek andalan mereka Rio Ferdinand sudah menyarankan 2 nama yang menurutnya wajib dibawa ke Old Trafford. Salah satu nama yang dia sebut adalah gelandang muda Crystal Palace Adam Wharton. Pemain berusia 21 tahun itu memang baru bergabung dengan Crystal Palace sejak Januari 2024, tetapi sudah cukup menarik perhatian karena gaya mainnya yang dianggap tenang dan rapi. Meski begitu, tim-tim besar seperti Real Madrid dan Liverpool dikabarkan mulai memantau perkembangannya, membuat Crystal Palace kabarnya akan mematok harga hingga 2 triliun rupiah, lebih bagi siapapun yang tertarik merekrutnya. Rio Ferdinand percaya bahwa harga mahal itu bukan masalah, karena menurutnya Adam Wharton adalah sosok gelandang yang bisa menyelesaikan masalah di lini tengah Manchester United. Dalam tayangan Rio Ferdinand Present, dia mengatakan bahwa United perlu mendatangkan gelandang baru yang mampu membawa bola ke depan dengan baik. Dan menurutnya, Wharton adalah pemain yang tepat untuk itu. Bahkan legenda lini belakang The Red Devils itu menyebut Wharton punya jangkauan umpan yang luar biasa dan bahkan membandingkannya dengan mantan rekannya, Michael Carrick. Ferdinand juga menambahkan satu nama lain yang menurutnya layak dibeli, yakni Matheus Cunha dari Wolverhampton. Dia menyebut Cunha sebagai pemain nomor 10 yang dinamis dan menyarankan United segera merekrutnya karena sang pemain juga sudah menyatakan ingin meninggalkan klub. Sebuah asa diapungkan oleh Leny Yoro. Bek MU itu optimistis bahwa timnya bisa lolos ke semifinal Liga Eropa 2024-2025. Pada tengah pekan nanti MU akan menjamu Lesgones di Old Trafford untuk leg kedua. Leny Yoro pede MU bisa menang di laga ini. Dalam wawancaranya di Sport Witness, Yoro optimistis bahwa timnya bisa memenangkan pertandingan melawan Lyon. Ia menilai bermain di Old Trafford itu akan menjadi keuntungan besar bagi Manchester United dan di laga krusial tersebut. Leny Yoro juga enggan menyebut bahwa Manchester United bakal jadi tim yang paling berpeluang lolos ke semifinal. Ia menyebut bahwa di dunia sepak bola semua bisa terjadi, sehingga timnya harus siap dengan segala kemungkinan yang ada. Kami adalah Manchester United dan kami harus percaya diri bahwa kami bisa lolos ke babak berikutnya. Kami tidak mau melabeli diri kami sebagai tim favorit di laga ini, karena kita tahu bahwa semua hal bisa terjadi di dunia sepak bola, ia menandaskan. Manchester United digadang-gadang terbuka menjual salah satu striker yang gagal bersinar di Old Trafford, Rasmus Højlund, saat bursa transfer musim panas 2025 dibuka. Rasmus Højlund statistiknya dinilai mengecewakan. Cuma mampu menjaringkan 1 gol dalam 27 pertandingan terakhirnya untuk Manchester United. Masa depannya pun mulai menjadi tanda tanya, apalagi MU akhir-akhir ini mulai aktif memburu kandidat potensial untuk memperkuat lini serang skuad musim depan. Dengan performanya yang kurang konsisten sejak pindah dari Atalanta, ada klaim yang meyakini bahwa Rasmus Højlund mungkin bakal diuangkan oleh MU pada bursa transfer musim panas 2025. Laporan Kauk Offside mengungkapkan pihak klub sejatinya tidak benar-benar tertarik dan rela melepas penyerang asal Denmark sebab mereka yakin Højlund masih bisa naik ke level berikutnya. Akan tetapi, kalaupun dia diputuskan untuk dilepas, Setan Merah diperkirakan bakal meminta harga di kisaran 60 juta euro atau setara dengan kurang lebih 1,1 triliun rupiah. Kebetulan Rasmus Højlund sudah punya kandidat peminat jika ditendang oleh MU musim panas nanti. Pemberitaan Vicajes yang dinukil dari Kauk Offside menyebut klub raksasa Serie A Juventus sedang memantau cermat situasi penyerang Setan Merah menjelang musim panas. Juventus tertarik merekrut dia ke Italia terlepas dari penampilan Højlund akhir-akhir ini.
Mereka merasa ritme lambat di Liga Italia cepat membantu Højlund menemukan kembali performa terbaiknya di lapangan.